berikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara sosialisasi Pertiwi Lantas. Sebelum menonton video lengkapnya, teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol atau tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Apabila tulisannya sudah berubah berwarna gelap seperti ini, itu berarti teman-teman sudah berhasil. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman akan langsung mengetahui update video terbaru kami. Kemudian tekan tombol like apabila teman-teman menyukai video ini. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan atau saran, silakan ajukan pertanyaan atau saran Anda di kolom komentar di bawah video ini. serta undangan lainnya. Sambil menunggu undangan ini, teman-teman siap, silakan. Asli, mantap. Salam GC. Oh, salam GC. Salam PLD. Yang saya hormati Bapak Camat Poliohuto, walaupun beliau belum hadir, tapi kami sangat menghargai antusias beliau tentang kegiatan kami pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Sekcam Poliohuto, yang saya hormati Bapak Kapolsek dari yang mewakili dari kepolisian dari Polsek Poliohuto,
Dan saya hormati teman-teman dari Dinas Perhubungan selaku tim kerja dari program kami ini, dan seluruh masyarakat Kecamatan Boliohuto yang sempat hadir pada siang hari ini yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara sosialisasi Pertiwi Lantas. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kegiatan pada saat ini ada dua, dan kami kebetulan ini ada hubungannya dengan keselamatan seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Boliohuto, sehingga kami menyempatkan waktu mohon kepada Bapak Camat untuk bisa memberikan sosialisasi tentang Pertiwi Lantas. Bapak Ibu yang saya hormati, Pertiwi Lantas ini adalah singkatan dari Pekan Tertib Wilayah Lalu Lintas, dan ini merupakan proyek perubahan dari Diklat PIM 2 atas pimpinan kami yang sementara dilaksanakan di Makassar. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mensosialisasikan kegiatan ini agar supaya seluruh masyarakat bisa mengetahui kira-kira apa sebenarnya Pertiwi Lalu Lintas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ kita diharapkan bisa seluruh masyarakat harus mengetahui tentang wilayah tertib lalu lintas. Nah, sebelum kita mengetahui itu, tentulah kita dimulai dengan kesadaran dari diri kita sendiri, yaitu yang kita kenal dengan sadar lalu lintas. Nah, sadar lalu lintas ini yaitu kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap ketentuan ataupun peraturan rambu-rambu lalu lintas. Kegiatan ini juga ada hubungannya dengan keselamatan daripada seluruh masyarakat. Olehnya itu, pada kesempatan ini pula kami bukan saja mensosialisasikan, tetapi kami juga ingin membentuk kelompok masyarakat sadar lalu lintas. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah itu juga kita harus mengetahui latar belakang kenapa diciptakan program kegiatan ini tentang Pertiwi Lalu Lintas, karena memang kita tahu bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang ketertiban maupun tentang keamanan lalu lintas, terutama yang menggunakan ruas jalan raya. Olehnya itu, pada kesempatan ini bukan cuma masyarakat biasa, tetapi juga harusnya dari pihak siswa maupun para pemuda yang biasanya sering ugal-ugalan di jalan, ini juga masuk dalam kegiatan Pertiwi Lantas, Pekan Tertib Wilayah Lalu Lintas. Kenapa harus seperti ini? Karena Pertiwi itu adalah perempuan, sehingga dari beliau Bapak Kadis mengambil kami personilnya atau anggota dari Pertiwi Lantas kami adalah anggota perempuan, dan kami dibantu oleh para anggota lantas yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo. Kira-kira dari pertemuan ini kami juga mohon kepada Bapak Kapolsek memberikan salah satu semangat untuk kita, karena tujuan kami sekarang ini selain bersosialisasi, kami juga ingin membentuk kelompok masyarakat sadar lalu lintas. Nah, dalam kelompok sadar lalu lintas ini, kami di sini sudah menentukan 10 orang, dalam hal ini camat sebagai penasehat dan Kapolsek sebagai pembina. Nah, untuk anggota lainnya kami mohon kepada Bapak Sekcam, karena Pak Sekcam yang ada di sini, mungkin Pak Sekcam yang akan bisa menentukan
8 orang untuk bisa menjadi kelompok sadar lalu lintas. Dan ini nanti akan diadakan oleh Bapak Bupati sekaligus akan dikukuhkan untuk 6 kecamatan. Terus yang berikut, tokoh masyarakat itu boleh juga kepala desa, Pak Camat, karena kepala desa ini mereka juga merupakan salah satu masuk dalam satu lembaga yang bisa membantu terciptanya keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Terus yang berikut, masyarakat dari tokoh wanita maupun tokoh-tokoh lainnya itu bisa menanggulangi secara bersama-sama, peduli terhadap perkembangan generasi penerus mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, karang taruna dan lain-lainnya yang nantinya ujung-ujungnya juga kepada keselamatan kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan jika ada pertanyaan kami juga akan berusaha menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami di sini hanya mengambil waktu sejenak dalam hal apa yang telah disosialisasikan tadi. Pada awalnya kami juga selaku masyarakat yang ada di Kecamatan Boliohuto sempat kaget dengan kedatangan dengan dinas perhubungan yang ada di tempat ini dalam hal sosialisasi tentang tertib lalu lintas, terutama tentang pembacaan rambu-rambu lalu lintas. Ini sebetulnya kita di wilayah desa-desa ini semakin banyak kita sudah banyak menggunakan kendaraan, tetapi kita kadang membaca atau kadang kita mengerti bagaimana tertib lalu lintas, sehingga kadangkala di sekolah-sekolah dikala keluar atau masuk sekolah banyak juga kendaraan lalu lalang tidak memperhatikan siswa-siswa yang sudah keluar di dalam sekolah. Kalau di kota-kota sudah ada di sana petugas-petugas yang ikut menertibkan, tetapi kalau di wilayah kita masih banyak sekolah yang tidak ada pengamanannya, karena ini juga kita butuhkan. Alhamdulillah setelah dibentuk lantas ini, kelompok masyarakat lantas ini, kami minta jangan hanya dikukuhkan, sehingga ini juga akan mengarah kepada pertanyaan kami, apakah ini hanya dibentuk begitu saja, di SK-kan, atau akan ada pelatihan-pelatihan yang ikut mensosialisasikan ke masyarakat? Mungkin ini tujuan dari pertanyaan kami. Terima kasih. Halo, iya, terima kasih kepada Bapak Saminar. Bagus sekali ini pertanyaan Pak, dan ini memang bagi kami merupakan masukan. Perlu kami sampaikan bahwa rambu-rambu lalu lintas sebenarnya bukan cuma ada di kota-kota besar ataupun di pusat kota ataupun di pusat ibu kota. Di sini juga kayaknya ada, tetapi hanya merupakan penunjuk arah. Nah, untuk sekolah-sekolah ini nantinya akan berkembang, nanti sosialisasi ini akan ada di sekolah-sekolah Pak, akan ada di sekolah-sekolah, itu pertama. Dan yang kedua, pembentukan kelompok masyarakat sadar lalu lintas ini nantinya mereka akan di-SK-kan oleh Pak Bupati, dan mereka ada tupoksinya masing-masing. Hanya karena kami sekarang ini memang kami belum belum susun, itu kami hanya butuh nama-nama yang lengkap dan personil masing-masing, dan itu akan kami buatkan SK sesuai dengan tupoksi yang ada, misalnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama, mereka itu nanti akan dirangkul. Dan selanjutnya mungkin karena ini merupakan proyek perubahan dari Pak Kadis, Kepala Dinas Perhubungan, ini baru awal pembentukan, dan setelah itu pada jangka panjang ini pasti akan masuk dalam rencana kerja anggaran Dinas Perhubungan. Mungkin ini 1 tahun kemudian Pak, kita bentuk sekarang, dan itu akan dimasukkan ke Bupati sebagai laporan, beliau yang akan mengeluarkan SK, dan insya Allah dalam jangka panjang, karena proyek perubahan ini dia ada 3 tahap, dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka panjang endingnya dia berbicara tentang anggaran yang sudah ditetapkan melalui APBD
dan itu ada RKA-nya di Dinas Teknis, yaitu Dinas Perhubungan. Jadi untuk rambu-rambu lalu lintas ini kami tegaskan lagi untuk tahun ini kami Dinas Perhubungan sudah mengadakan kurang lebih 120 rambu-rambu lalu lintas, dan itu terbanyak di wilayah Boliohuto CS. Kami sudah mensurvei semua, dan kebanyakan yang ada di Boliohuto CS ini juga perlu diketahui oleh Bapak dari Dan Ramil dan juga Kapolsek, bahwa kami hanya butuh bantuan tentang kendaraan angkutan barang. Kami anggota masyarakat sadar lalu lintas Kecamatan Boliohuto, anti hoaks, ujaran kebencian dan sara, cinta damai dan mendukung Polri dalam penegakan hukum.